Eh, Sementara kita menunggu kawan-kawan yang sudah mau on pada kegiatan kita ini, pada ibu bapak sebenarnya ada 4 orang yang akan gabung sama kita, yaitu Ara mungkin, Ibu Ara mungkin masih apa, dan alhamdulillah Ibu Winda sudah ada, Ibu Ade Yusra pun sudah siap mengikuti kegiatan Webex kita. Tidak lain, eh, yang pertama bahwa kegiatan Webex ini akan coba mengontrol kegiatan yang sudah Ibu laksanakan, yaitu pembelajaran daring, yang mana pembelajaran daring yang Ibu lakukan melalui pada anak kita di Madrasah Man 1 Deli Serdang ini tentunya perlu diketahui atau perlu dievaluasi, perlu tahu bagaimana keberjalanan kegiatan yang telah dilakukan kita selama beberapa bulan ini. Jadi ini bukan evaluasi, istilahnya pengen mengetahui sejauh mana kegiatan ini efektif dan efektivitas bagi siswa kita semuanya. Jadi bukan untuk mengevaluasi kita, tetapi pengen mengetahui sebenarnya itu. Yang akan saya wawancarai istilahnya pada Ibu, biar kita sharing bersama. Ini boleh saja ya Ibu yang ada di sini yang sudah on, bisa boleh menjawab, sekedar mengetahui pembelajaran di masa COVID yang kita laksanakan, terutama dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ibu Winda, Bu Win, ya, ini, halo, nggak ada suaranya Bu Win? Halo, Ada, Pak. oh, Halo, Pak. ya, jelas suara saya. Jelas, Pak. Nah, eh, pertanyaannya, berapa kali pertemuan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran COVID ini di rumah dalam seminggu? Dalam seminggu, Pak. Ya, atau dalam sebulan itu berapa kali, Bu? Kalau berapa? Kalau saya kan Hmm. pembelajaran umum ya, Pak. Jadi kalau pembelajaran umum itu, metodenya kalau yang esensial kan 2 minggu sekali. Nah, kalau saya tuh, kayak 2 kalinya dari mereka gitu, Pak. Misalnya kira-kira sebulan sekali lah, atau iya sebulan sekali gitu lah, Pak, atau 24 hari sekali gitu. Jadi 20 hari sekali. aplikasinya, iya Bu, iya sudah bagus. Aplikasi yang Ibu lakukan untuk men-share itu apa? Coba kan langkah-langkahnya tuh, Bu, kalau pengen saya tahu. Iya, Pak. Biasanya sih pertama saya mengikuti instruksi dari sekolah kan, Pak, Hmm. prosedurnya. Yang pertama yang pastinya saya menyiapkan RPP ya, Pak, ya. Walaupun Ya. secara daring, kita juga Hmm. menyiapkan RPP atau rancangan pembelajarannya. Hmm. Kemudian materinya, Pak. Materi itu kita buat sesuai dengan konsep yang udah diatur gitu, Pak, dari sekolah atau dari kurikulum. Jadi formatnya itu sudah dibuat dan saya sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia mengikuti itu, tetapi, walaupun begitu juga saya menggunakan metode lain gitu, Pak. Misalkan memang pakai Word ya, atau pakai dokumen yang berisi materi dan soal. Tetapi untuk menjelaskan lagi materi yang mau saya buat kepada anak-anak itu, saya juga kadang-kadang menggunakan video, Pak.
video pembelajaran. Video pembelajaran itu saya buat dari KineMaster atau materi-materi yang lebih ringan gitu loh Pak, supaya anak-anak lebih mengerti gitu kalau melakukan pembelajaran via video. Nah, video tersebut dan dokumen itu saya lampirkan ke Google Classroom yang sudah dibuat. Iya. Baik, Bu. Mengajar, Hmm. ya Pak. Andai umpamanya dalam satu pertemuan itu, Ibu kan sudah men-share sama siswa, yaitu dengan melalui Google Classroom, dan otomatis itu bisa kita kasih nilai grade-nya anak-anak itu kan, atau Ibu tunda dulu? Di Google Classroom ya Pak ya? Hmm. Itu saya buat, itu kan dari ada hard copy ya Pak ya, anak-anak ngumpulnya. Hmm. Ada yang hard copy gitu kan Pak. Jadi ya ngumpulnya dari situ, kemudian saya melakukan penilaian atau pemeriksaan dari hasil kerja mereka gitu Pak. Ya, andai umpamanya Pak. pekerjaan mereka tidak sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, atau mereka sama sekali tidak bisa. Lalu bagaimana Ibu lakukan? Ya, kalau misalnya nilai mereka tidak sesuai dari KKM misalnya Pak ya, Dengan KKM kompetensi atau ketuntasan. gagal? Gagal setelah itu? Saya melakukan pengayaan Pak. Yang pertama sih, saya mencatat siswa atau murid-murid yang tidak sesuai dari nilai yang saya harapkan, saya catat nama-namanya Pak. Saya catat nama-namanya, saya berikan kepada wali kelas, ya kan Pak, untuk memberikan kepada anak tersebut untuk memberikan tugas tambahan atau mengulang kembali tugas yang belum mereka tuntaskan gitu Pak. Atau juga melakukan timbal balik gitu Pak. Dari materi apa yang mereka tidak mengerti. Jadi setelah mereka tidak mengerti boleh tanya langsung sama saya atau melalui chat pribadi untuk menanyakan langsung sama saya dan saya jelaskan lagi Pak. Kemudian saya memberikan tugasnya, tugas lanjutan, tugas pengayaan itu sehingga indikator yang ingin dituntaskan itu tercapai kepada siswa gitu Pak. Jadi kalau begitu yang lain bagaimana Bu? Yang lain yang sudah tuntas atau sudah mencapai target sesuai dengan KKM, Iya, tinggal? kalau sudah mencapai target, ya saya pasti memberikan apresiasi nilai yang sesuai mereka dapatkan gitu Pak. Tapi memang mungkin saya akan memberikan pertanyaan apakah ada yang tidak dimengerti pada materi yang saya berikan, boleh chat pribadi sama Ibu gitu Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Ya, Ibu Winda, guru bahasa Indonesia, ya, terima kasih. Lalu saya pada Ibu Yusro Bumiati Pohan. Mata pelajaran Ibu apa Bu? Saya Yang Ibu matematika ampuh, matematika. wajib sama matematika peminatan. Iya ya Bu. Sama seperti tadi, pembelajaran daring yang Ibu lakukan, itu bagaimana Bu langkah-langkahnya Bu? Sedikit ceritakanlah dikit. Pertama saya buat keyword ya Pak. Mm-hmm. Saya buat dan contoh soal, setiap contoh soal. Lalu saya beri latihan. Saya kirimkan ke room. Nanti anak-anak bisa ambil tugas mereka di situ. Selanjutnya nanti mereka akan Pak untuk luring mengantarkan tugas mereka. Dan setelah itu nanti saya akan pekerjaan siswa. Ya berikan nilai di Google Classroom itu Pak. Gitu Pak. Ya, jadi untuk mengecek kehadiran siswa bagaimana Bu caranya? Nggak mungkin, ya. Apa memang Ibu lakukan aplikasi dua atau dengan WA dulu atau macam mana Bu untuk mengetahui kehadiran di kelas Ibu lah, di pembelajaran Ibu pada waktu itu? Kalau di Google Classroom kan Pak kita bisa melihat siswa mana yang udah membuka tugas yang kita berikan, siswa mana yang gitu. Jadi dari situ juga kita bisa cek kehadiran siswa.
Selanjutnya dari pengumpulan, setelah siswa mengumpulkan tugasnya, kita bisa cek siswa mana aja yang udah mengumpulkan dan siswa mana aja yang belum mengumpulkan gitu Pak. Terus kalau misalnya ada kan kadang ada siswa yang nggak punya HP kan Pak, gitu kan. Jadi nanti kita follow up gitu ke wali kelasnya gitu. Ini siswa yang ini kenapa nggak pernah ngumpul gitu, nggak pernah ngumpul tugas apa? Karena terkendala oleh tidak punya akses untuk internet atau gimana gitu. Nanti selanjutnya bakal kita buat luring gitu Pak. Iya. Oh, jadi dua-duanya Ibu lakukan? Luring Ya. ada, daring pun Ibu lakukan. Semoga dengan kegiatan itu siswa kita itu bisa mengikuti dengan bagus. Kemudian kalau andaikan seperti tadi siswa belum paham yang Ibu berikan, materi yang Ibu berikan itu belum paham, ada sebagian bukan banyak. Itu caranya bagaimana, Bu? Siswa dapat langsung via WA atau via aplikasi lain bisa langsung tanya ke saya gitu Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ada soal tidak dimengerti bisa langsung WA saya atau saat ketika luring bisa ditanyakan langsung sama saya gitu. Iya. Itu jawaban kita semua atau jawaban Ibu melihat kondisi siswa yang sekarang ini kan sama sekali tidak bisa dikontrol apa kegiatannya, apa yang harus dikerjakan. Ibu tegas atau tidak kalau umpamanya siswa tidak mengumpulkan apa yang Ibu perintahkan kepada siswa, apa istilahnya, kita kan ada punishment dan rewardnya kan. Kalau bicara dengan punishmentnya apa? Pakai sejauh mana atau apa, Bu? Kalau untuk sejauh ini kalau hukuman yang saya berikan paling nilainya lebih tidak sama lah gitu pas sama siswa yang rajin mengumpulkan tugas. Selanjutnya kalau misalnya siswa terus melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, mungkin saya akan laporkan ke wali kelasnya gitu untuk ditanggapi sama wali kelasnya bagaimana baiknya gitu Pak. Iya. Kasih Bu ya. Pak Nopri udah mulai bergabung ya, Pak Nopri. Selamat sore, Pak Nopri. Jelas suaranya? Aduh, udah mulai apalagi ya. Baik, Ibu dan Bapak yang berhadir di kegiatan ini, kita ini mencoba membuatkan ada sebuah keluhan, keluh kesah, ataupun tidak efektifnya kegiatan ini. Pun demikian, memang ya jauh lebih efektif ketika melakukan pembelajaran tatap muka. Pun demikian, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu ya tidaknya terlepas dari kelemahan dan kekurangan bisa Ibu dan Bapak lengkapi seperti itu. Ya caranya bagaimana? Ya caranya ya seperti kita lakukan yang Ibu lakukan. Ya, bisa dengan daring, bisa juga dengan luring juga. Nah, pun demikian, ini bukan sebuah katakanlah terobosan. Ada kalanya seorang guru memenuhi pembelajaran ini hanya sekedar melepaskan kewajibannya saja, tidak memperhatikan terhadap kekurangan atau kelemahan dari proses pembelajaran itu. Artinya ketika siswa tidak paham, tidak mengerti, dia nggak melakukan, umpamanya kan masih bisa dilakukan dengan kunjungan ke rumah secara individu. Itu sebenarnya berat tugas guru secara individu ke rumah, dan mungkin ini perlu sosialisasi sebelumnya bagi siswa yang belum paham. Karena pemerintah sampai saat ini melarang atau istilahnya tidak membolehkan kepada daerah-daerah yang dalam keadaan tanda kutip zona merah.
untuk melakukan pertemuan secara massal lebih daripada 25 orang. Itu Pak Muhammad Nopriansah masih. Assalamualaikum. Kurang jelas suaranya Bapak. Ya Pak, saya mau bertanya dikit Pak. Oke, Pak Nopri. Halo. Nggak jelas suaranya ya, kenapa ya? Nggak ada suara Bapak. Bapak bisa ikuti ya. Itu aja penegasan pemerintah, penegasan kita bahwa terlepas dari kekurangan kelebihan, guru kita atau bisa menambahkan pun kalau banyak mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memberikan pelayanan pada siswa sehubungan dengan pelaksanaan daring, ada banyak kelemahannya. Bapak Ibu yang berhadir pada kegiatan ini, itu kita sudah rencanakan, namun ada kegiatan yang mengganggu Ibu dan Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini mulai kegiatan udah selesai. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita dalam hal pelaksanaan pembelajaran daring ini. Oleh silahkan Ibu ada masukan bagi kita karena ini baru pertama kita mengecek atau mensupervisi kegiatan daring ini. Silahkan Ibu Winda. Hanya 4 orang yang memang direncanakan. Iya Pak, sebelumnya terima kasih Pak sudah melakukan diskusi mengenai pembelajaran online atau daring ya Pak ya, yang selama ini sudah dilakukan. Harapannya sih sebenarnya semoga lah COVID-19 ini yang sudah pandemi di Indonesia berakhir, sehingga tidak ada lagi resah antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga pembelajaran yang diharapkan tercapai, terlaksana dengan semestinya. Walaupun daring, pembelajarannya ya semoga baiklah terlaksana. Ya mungkin memang ada kekurangan di daring ini karena keadaan, tetapi kami sebagai guru berusaha untuk yang terbaik lah untuk siswa gitu Pak. Iya. Terima Itu aja kasih sih, Pak. Ibu Winda Muhammad Nopriansah, Ade Yusra Kurnia Pohan. Saya sebagai host mengenai supervisi pembelajaran daring, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.